Motivator sekarang itu merajalela. Jadi banyak sekali konten tentang motivasi itu diterima dengan banyak. Artinya pasarnya ada selalu. Orang kayaknya butuh motivasi. Padahal kalau menurut saya juga akhirnya ikut-ikutan. Ikut-ikutan kadang itu ngebullshit gitu kan. Artinya motivasi itu kan bullshit. Kenapa saya bilang demikian? Karena memang kadang itu cocok, kadang itu enggak. Itu kan perspektif pribadi. Jadi ya apa-apa gitu motivasi dikit-dikit itu motivasi, udah jangan menyerah. Padahal bisa jadi adalah positif toxic, artinya kata-kata positif yang kemudian itu juga beracun ya. Yang bagus itu ya nggak kanan nggak ngiri, wis pokoknya lempengai apa yang menurut sampean dan saya yakin itu oke, gitu sesuai kita lakukan gitu ya. Ada yang bilang orang kaya itu kayak elang. Sejak kapan bandingkan orang sama elang? Kayak elang, dia terbang sendiri, tidak ada teman gitu. Seperti juga orang kaya itu jarang punya teman. Ada yang ngaku punya teman itu hanya 4-5 orang saja, karena mereka gak punya waktu. High performance people katanya gitu. High performance people. Waduh. Lah terus waktunya buat umat mana gitu. Itu kan pribadi, orientasinya ke dalam. Kalau kita mau jujur, orientasi harus keluar juga gitu. Bagaimana juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau Kanjeng Nabi itu oke, itu perspektif yang mungkin orang itu percaya ya, mungkin saja benar ya. Tapi saya juga punya perspektif lain, misalkan kalau Kanjeng Nabi kan koncone yo akeh gitu. Maksudnya yang sahabat-sahabat 10 itu kan yang ditulis saja, temannya banyak ya. Jadi juga ngayomi orang lain, bukan kemudian apa namanya itu subjektif ya. Wah, akhirnya saya harus maju dulu baru maju orang lain. Iya benar, memang begitu. Kita belum bisa memberitahu rasa gula kalau kita belum tahu rasanya gula, kan begitu. Memang kita harus tahu sendiri. Tapi memang orientasinya adalah setelah dapat baru di-sharekan, setelah dapat baru kemudian ngajak orang lain. Seperti itu, bukan di pek dewe ya. Kalau bicara masalah high performance people gitu, wah orang nggak punya waktu. Saya mau cerita, ini tetangga saya sendiri. Itu jam 3 sudah bangun nguduk bubur ya. Setelah subuh langsung budal nyel ke Penile Surabaya, jualan bubur pakai sepeda motor. Pulang-pulang mampir ke pasar Kerukah untuk ambil adonan bakso ya. Pulang itu sekitar jam 7. Kemudian jam 8 9 itu mulai meleteti pentol ya. Plak mulai pentol. Setelah itu tidur, duhur ya, biasanya azan, langsung azan, beliaunya azan duhur. Lalu setelah duhur itu dia keluar pakai ini jualan bakso pakai rompong disurung. Kemudian pulangnya itu maghrib biasanya atau isya ya, sehabisnya lah. Kalau PPKM seperti ini pulangnya setelah maghrib biasanya. Nah itu bukan high performance people gitu. Kadang itu kita orang Indonesia tapi referensinya Barat. Ada juga itu, saya juga pernah lihat di media besar di Instagram, itu lucu ya. Teman itu masalah kualitas bukan kuantitas gitu. Itu nyata-nyata bilang di media sosial, yang dia butuh follower, dia juga butuh subscriber, dia bilang begitu. Itu keji bro. Lah sampean nganggep follower sampean tuh bukan temen ya gitu. Janganlah gitu ya, santai aja, meskipun kualitas itu penting ya untuk masalah pertemanan. Pertemanan itu kualitas, tapi cara mainnya jangan langsung di-share, itu nyakitin hati orang ya. Itu nyakitin hati orang itu. Jadi artinya ya sampai lapo bikin media sosial terus mengharap banyak follower di situ, kemudian saya memberikan value, kemudian sampai banyak yang ikutin gitu, tapi kemudian nganggep followernya nggak penting. Ya ojo lah, santai, itu urusan dapur, jadi jangan dibicarakan. Iya toh? Sama juga ada dulu tuh motivator itu bilang, jadi pengusaha semuanya. Apa cocok. Kalau nangarku tak waplok gitu, temenannya asu aja, cocok. Jadi gini, setelah motivasi, pepet semuanya pakai apa namanya, pakai semangat untuk jadi pengusaha gitu. Kemudian pernah bilang suatu ketika, ini orang ngarahkan ke dagang, mengikuti Kanjeng Nabi untuk berdagang, ujung-ujungnya itu merasa mungkin ada salah ya, akhirnya dia revisi ya, kaya itu nggak harus jadi pedagang. Nah terus sampean lapo mengorbankan waktu untuk menipu banyak orang, itu ngapain gitu. Suruh orang jadi pedagang tapi ujung-ujungnya kaya, nggak harus jadi pedagang, jadi pegawai aja bisa gitu. Ya memang realitanya begitu.
Realitanya bahwa di Indonesia, khusus di Indonesia itu yang mau bener-bener big fish ya ibaratnya itu cuma ada dua, ikutan politik atau dinasti, itu saja. Di lain itu amsyong, sak ngoyo-ngoyone kita amsyong wis. Kalau mau jalannya, kalau kita tiru aja jalannya orang-orang yang get itu, jalan apa, militer, jelas kan banyak tuh, ikutin saja, daftar jadi tentara, jadi akmil kalau bisa, dari mana saja, dari apa namanya, dari pemerintahan, daftar pemerintahan, benar kata orang itu. Jadi jangan disalahkan yang entrepreneur itu tidak realistis di Indonesia loh ya, tidak realistis di Indonesia, tidak realistis. Itu toxic, positif toxic gitu. Jumlah negara maju, ukuran negara maju itu dinilai dari berapa banyak entrepreneurnya. Ini tidak berlaku di Indonesia, salah sampean. Itu hanya kebetulan saya entrepreneur misalkan ya, supaya menghibur diri akhirnya bikin statement seperti itu, kebetulan juga sudah sukses diikuti banyak orang, tentunya ujung-ujungnya adalah ngeluntung gitu. Jadi kalau mau lihat Indonesia yang sukses dan dompengnya itu dari apa, itu aja ditiru, selesai. Nggak sulit-sulit gitu kan. Kalau di Amerika, oke, di Amerika yang jaya-jaya adalah sektor pengusaha gitu ya. Ya ditiru saja di pengusaha. Di Indonesia nggak bisa. Nggak bisa, jujur-jujuran aja seperti itu, ya kan. Di Indonesia itu banyak, bukan di Indonesia saja, di luar mungkin ya, perusahaan non internet yang juga masih berkembang pesat ya, misalkan PT FI, misalkan Freeport gitu, apalagi Samator misalkan yang sekarang saat ini banyak dibutuhkan oksigen itu. Saya kira juga tidak perlu banyak update pendirinya nggak jadi YouTuber, pendirinya juga bukan selebgram kan gitu. Cuma mereka juga tetap aware terhadap media sosial. Tapi postingannya sifatnya standar, jadi normatif lah. Ini biasanya tentang semangat tuh, apa gitu, kita harus menjaga diri di masa pandemi ya, semacam-macam itulah, normatif saja. Karena memang kalau semua di share dari mana mereka sukses perusahaan itu, wah pemainnya tambah banyak dong. Ada nggak misalkan di toko hijau itu dia buka, oh saya codingnya di perusahaan A, saya codingnya ini, orang-orangnya yang ngoding itu namanya ini di share semuanya itu, gak mungkin lah ya. Itu sama juga membuka rahasia gitu. Rahasia perusahaan dibuka ke publik ya, colo lah ya, janganlah ya kan. Nggak pernah kan misalkan apa namanya Gojek itu yang ngoding adalah A, B, C, D, F, G, biayanya sekian dan lain sebagainya, itu nggak pernah ya. Kalau itu di share semua yang mau bikin Gojek ya gampang, oh berarti ini yang ahli ini, cobalah ke sono gitu. Jadi ada beberapa informasi yang memang tidak di-sharekan ke publik dan itu menjadi rahasia dapur saja ya. Jadi ya ada yang sukses di media sosial, monggo, ada yang sukses dengan tidak media sosial juga banyak gitu. Tetapi memang ya tetap yang menarik di media sosial itu bukannya kemudian kita sharing kayak kalimat-kalimat arogan tadi ya, saya nggak butuh teman banyak, yang penting kualitasnya. Ojo itu rahasia, itu biarkan pemilik akun saja yang tahu, tapi jangan di-sharekan di depan publik ya. Saya senangnya itu media sosial itu masih ada beberapa persen porsi itu tetap menjadi interaksi antara manusia. Oke lah, banyak yang di situ akun-akun cloningan, ada yang satu orang itu bikin 5 akun, bahkan ada ratusan gitu ya. Kalau semua kita mau nyebar berita atau nyebar building biasanya kalau masa-masa politik gitu loh, sama juga jualan barang itu kan satu HP itu banyak HP itu satu akun itu biasa. Tapi yang masih ada juga di situ adalah sekian persen porsi interaksi antar manusia, dan memang media sosial benar-benar jadi media sosial. Kita komentar kemudian dibalas dengan komentar. Kita kemudian komentarnya juga manusiawi, bukan orang postingan gambar mobil gitu kemudian komentarnya mantap kan, postingan yang bagus, jangan lupa full back. Wah ini tolol itu jelas itu kalau kayak mesin ya. Ya banyak kan gitu komen serampangan dengan harap bahwa nanti itu dilihat profilnya kemudian di full back. Ada porsi bahwa ketika komen itu misalkan komentar tentang mobil ya, wah mobilnya bersih sekali, dicuci sendiri atau dicucikan kah gitu. Nah, seperti itu. Jadi ada care orang ke orang lain. Di situ ada beberapa porsi juga masih ada di media sosial. Dan itu yang mungkin adalah nyawa sesungguhnya
untuk keberlangsungan komunikasi, bahkan untuk membangun komunitas, itu nyawanya itu, bukannya sekedar mesin dan mesin, bukan sekedar komen serampangan, bukan seperti itu menurut saya. Dan semoga saja juga demikian ya. Gila memang media sosial itu. Kita bisa tahu apa yang terjadi di belahan dunia lain dalam hitungan bahkan jam, bahkan mungkin detik ya kalau kita aktif. Saya sampai mikir gini ya, mosok ya pangeran itu kalah kan Facebook ya. Canggihnya itu loh, mosok gitu ya. Mosok ya pangeran itu gak secerdas Twitter gitu kan. Ya harusnya sebuah entitas atau zat yang maha kuasa ya harus lebih dari itu gitu. Saya memahaminya gini, dia menciptakan manusia yang bisa powerful untuk ciptakan Facebook seperti itu, bisa menggunakan Facebook dan media sosial untuk hal-hal yang kelas dunia itu. Berarti ya level pangeran di atas itu jauh. Bahkan saya kadang juga mosok ya presisinya itu kalah sama presisinya delivery order. Ya mintanya A, harusnya A gitu, alamatnya nggak boleh salah gitu. Sama juga misalkan doa kepada ya Tuhan, mosok ya nggak presisi, kan nggak mungkin. Tapi itu persepsi pribadi. Kalau Anda berpersepsi bahwa Tuhan itu presisi, ya jelas presisi. Kalau wah apa adanya dah, ikut aja apa petunjuk Tuhan, ya sudah ya, beliaunya akan mengasihkan ya, katanya terserah saya gitu ya, dikasih apa yang dirasa Tuhan pantas buat kita, ya mana-mana yang baik lah, tergantung persepsi kita juga. Dan semoga saja menghidupkan Tuhan di era digital ini makin banyak ya. Dan saya senang gitu, makin banyak yang pidato tentang keagamaan, motivasi spiritual di media sosial. Ya itu masih lotong lah daripada isinya bokep aja kan, atau isinya misalkan bercandaan nggak jelas ya kayak seperti ini ya. Semoga saja semakin banyak konten-konten yang bicara masalah spiritual. Apapun bahasanya pada malam hari ini, pada sore hari ini, yang paling penting itu adalah kalau Anda punya karoseri, ada kebutuhan untuk perbesian di rumah, silakan kontak KSS ya, bengkelnya ada di Gedung Asem. Itu yang paling penting. Dan jangan salah, KSS bukan PKS, KSS ya, bedo. KSS bukan PKS. Gitu aja, terima kasih. Nanti kita ngoceh-ngoceh lagi di lain kesempatan ya. Dan apa yang saya sampaikan tadi itu imaginary, jadi imagination, enggak nyata. So, terima kasih. Jumpa lagi nanti di lain kesempatan dan bye-bye.